Saya ingin tunjukkan kepada saudara sebuah jawaban dari banyak pertanyaan yang berkata, mengapa Tuhan mau kita diberkati? Kita sudah mengaduk banyak hal dalam fondasi kehidupan kita. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kalau Dia mau memberkati kita, apa alasan yang paling utama mengapa Tuhan mau kita diberkati? Minimal saya tunjukkan ada 5 alasan mengapa Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan, dalam berkat-Nya. Dan saya harap Anda bisa tangkap ini dengan baik. Saya akan selesaikan akan bagian ini dan lihat seberapa kita bisa bahas 5 topik ini. Tapi mari kita lihat bagian per bagian mengapa Tuhan mau kita diberkati. Yang pertama, sederhana saja. Bahwa itu merupakan sifatnya Dia. Nature-nya Dia. Dia Bapa yang sangat kaya, Dia Bapa yang punya semua, dan Dia Bapa yang baik. So, Bapa yang baik memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu sederhana sekali. Sesimpel itu. Kalau engkau mengenal Dia sebagai Bapa yang maha baik, apapun yang Dia punya, Dia rela berikan kepada anak-anaknya. Sederhana kan? Ayo kita lihat. Mazmur 37. Ayat yang pernah kita baca. Mazmur 35, maaf. Mazmur 35 ayat 27. Mazmur 35 ayat yang ke-27. Firman berkata, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dan Dia katakan, Dia menginginkan keselamatan hambanya. Bukan keselamatan, tapi digunakan kata prosperity, kelimpahan dari hamba-hambanya. Dia menginginkan, Dia bersukacita, Dia happy banget, Dia bahagia banget dengan kelimpahan para hambanya. Dia punya sifat yang penuh kasih. Alkitab berkata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia dikaruniakan, diberikannya. Kasih itu selalu ekspresinya memberi. Karena begitu besar kasih Allah sehingga diberikannya. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang adalah kasih, kita mengerti bahwa Dia punya sifat, nature-nya, hatinya, selalu ingin memberi, dan Dia ingin memberkati kita. Mengapa Dia menciptakan manusia? Supaya manusia itu serupa, segambar dengan Dia, dan menikmati semua kekayaan, kelimpahan, kebaikannya, dan anugerahnya bersama dengan Dia. Dan mengapa setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian diselamatkan dengan mengorbankan putra tunggalnya? Karena Dia mau bawa kita kembali dekat dengan Dia, dan menikmati semua yang ada bersama dengan Dia, bersama dengan anak-anaknya. Itu merupakan nature, sifat daripada Bapa di surga. Dan terus terang kayak peristiwa tadi pagi, kita menyembah Tuhan, dan saya merasa seperti yang Dia minta, dan berkata, aku akan lakukan ini. Saya tidak berkata Dia minta izin karena Dia lebih rendah dari saya, sama sekali tidak. Kadang-kadang kalau Anda orang tua ya, Anda mau ambil sesuatu dari barang milik anakmu lagi makan nih ya, engkau berkata gini, minta ya, boleh nggak Papa ambil? Boleh nggak Papa minta sedikit? Itu kan Anda minta izin. Padahal sebenarnya siapa yang lebih tua? Orang tuanya kan? Yang lebih berkuasa siapa? Orang tuanya kan? Dia makan dari belanja pakai uangnya siapa? Orang tuanya kan? Tapi karena kita mengasihi dan kita menghormati, maka bisa ada saatnya di mana Dia berkata, boleh ya aku ambil ya? Ngerti saudara ya? Ada saat-saat di mana anak itu bermain barang yang Anda tahu berbahaya, engkau coba berikan pengertian berkata, ini Papa ambil ya, ini Mama ambil ya, ini bahaya buat kamu. Ada yang ngerti berkata silahkan, ada yang berantem.
Anak biasa begitu. Jadi Tuhan dengan kita bisa begitu ya. Tadi pagi saya berasa. Jadi saya tidak tahu dan saya masih belum tahu apa yang akan dia lakukan. Saya punya beberapa teman, mereka ini pendoa, mereka pelihat. Tadi ketika break saya SMS-in mereka, saya bilang didoain dong. Yang mau dia buat apa supaya hati saya siap. Tapi kenapa bisa muncul begitu? Kenapa kok tadi Bapak berkata langsung Bapak iyakan? Karena tiba-tiba saya bisa merasa dia itu aman banget, saudara. Dekat dengan Bapak itu bisa begitu aman, begitu nyaman. Anda tidak akan pernah takut disakiti oleh dia. Itu nature-nya, itu sifatnya. Tiga-tiganya lah sebetulnya. Kalau kita datang dengan hati yang benar di hadapannya, hati kita rindu dia, datang dengan apa adanya, tanpa maksud jahat dalam batin kita, tidak pernah akan muncul kecurigaan itu sebetulnya. Karena dia begitu baik, sangat baik. Sehingga kita nggak mungkin curiga, apapun yang dia buat pasti oke lah. Cuma berapa banyak di antara kita sebetulnya curiga? Saya mau tanya, siapa yang belum menikah? Pria yang belum menikah. Angkat tangan begini. Pria belum menikah. Banyak banget. 4 bulan lagi kawin ya. Saya mau tanya, kamu lebih suka jodoh itu Tuhan yang pilihkan atau pilih sendiri? Benar. Benar. Apapun, maksud saya siapapun, bukan apapun. Kalau apapun bisa monyet, bisa gajah. Siapapun yang sudah kawin bilang amin. Ayo, jujur saya mau tanya. Siapapun mau rundingan dulu enggak? Yo, ya, lihat dulu dong Tuhan. Saya kan kepengen ngerti ini seperti apa. Tahu-tahu matanya 3. Harus 1 di sini. Ayo, coba saya ngomong yang simpel aja. Soal jodohmu lah, saudara. Itu bukti yang sudah kawin-kawin itu nyesel. Ya, kok ini ya? Di awal sih yakin dari Tuhan, baru 3 bulan, ya keliru aku. Terlambat, Anda bukan Yakob. Kalau Yakob Anda bisa lakukan sesuatu. Bayar sekian tahun lagi kan? Nggak bisa. Ayo. Berani nggak percaya ke Tuhan? Adanya siapapun. Siapapun. Waduh. Itu Pak. Saya itu inginnya yang begini. Sekarang saya mau tanya, dari saudara yang tadi angkat tangan yang belum kawin ya. Siapa di antara saudara yang punya keinginan kalau kelak punya pasangan, istri, ya jodoh yang begini. Coba angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, siapa di antara saudara yang belum kawin, tidak punya kriteria? Siapapun lah. Ayo coba angkat tangan. Punya kriteria tidak salah. Boleh. Tapi untuk sampai orang percaya, siapapun itu baik. Tidak mudah. Terus. Jadi rasa percaya kita, rasa aman kita itu ada sebuah batasnya. Dan makin Anda kenal dengan Bapakmu di surga, rasa amanmu itu akan makin besar. Saya pernah mengalami itu. Dididik Tuhan itu, istilahnya itu ngeri-ngeri sedap, betul. Itu betul. Satu hari, ini sudah sekian lama, tahun-tahun awal dari saya mulai pelayanan. Saya diundang ke sebuah kota, saya diundang ke Surabaya. Dan ada kebaktian di situ. Saya tidak pernah minta dibayarin tiket saya, tidak pernah saya minta apa-apa. Saya doain,
Saya tahu Tuhan berkata layani. Nah, saya punya kelemahan. Kelemahannya, kalau pergi-pergi, sering tidak periksa dompet saya ini ada uangnya atau tidak. Itu gawatnya. Kalau sudah saya atur semua, saya tahu beres, ya sudah, saya nggak lihat dompet saya ada uang atau tidak. Ini gawatnya. Kalau makan dengan anak-anak saya, yang paling gede tanya, begitu duduk di restoran, tapi bawa duit nggak? Ya dia selalu gitu. Kenapa? Karena sering kali nggak ada duit di dompet. Berarti ya, saya ingat, ada, tenang, saya berkata begitu. Jadi, beras kali kita makan sama-sama rame-rame dengan anak-anak itu. Katanya sama saya, Pak, lima duit nggak? Nggak tahu. Untuk sudah makan kok. Nanti lihat aja lah. Nanti kita bayari gimana? Percayalah Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Dan saya tahu, saya bawa duit, dan saya godain dia. Nah, taunya ada jemaat ikut makan itu, bawa rombongan juga. Kami dibayari, saudara. Saya bilang sama saya, ya Tuhan sediakan. Oh, aku berkata gini, ini bukan burung gagak, burung merpati datang untuk kita. Jadi saya punya kelemahan. Jadi kalau saya ajak makan, hati-hati, saudara. Anda mesti siap-siap bayar sendiri. Niat saya ingin bayari, tapi kalau tidak bawa uang, apa boleh buat, saudara? Hari itu saya ke Surabaya. Saya tidak tahu bahwa saya tidak bawa uang. Dan saya khotbah, selesai, tidak diberi persembahan. Baik, bukan itu tujuan saya. Tapi saya ke airportnya, terlambat. Sampai di Juanda, pesawat sudah berangkat. Saya bilang, oke Pak, kalau gitu pindah sore. Waktu itu penerbangan Semarang-Surabaya 2 kali. Orangnya berkata, boleh Pak, sore masih ada tempat. Cuma karena Bapak yang salah, Bapak mesti bayar denda. Oke, berapa? Sekian. Gak saya ambil dompet saya buka, kosong. Bayangin. Kosong. Cuma ada 2 koin 50 perak waktu itu. Dan tahun-tahun itu, orang pakai kartu kredit masih jarang. Saya nggak ada. Dompet saya buka, kosong, pucat saya. Mau ngapain? Dan tinggal 2 koin, uang 50 perak. Anda mau naik taksi kembali ke tempat menginap di Surabaya atau di Semarang, Anda mesti bayar di depan. Sekian ribu, sekian puluh ribu, baru Anda dapat taksinya. Saya nggak punya uang. Saya lihat kanan kiri saya tidak ada satu orang pun yang saya kenal. GR banget ya, seperti terkenal gitu padahal. Nggak ada orang yang saya kenal. Gawat. Terpaksa saya mau telepon teman saya yang undang saya untuk jemput lagi. Saya pakai itu koin di telepon umum. Begitu masuk tetap macet. Itu telepon umum korupsi juga. Uang saya masuk, saya pakai nggak bisa. Bayangin, tinggal 1 koin 50 perak terakhir. Saya ganti sebelahnya. Saya bilang, Tuhan, nasibku di tangan satu ini. Saya masukin, nyambung, saudara. Saya bilang, sorry ya, terlambat. Jemput aku lagi bisa. Dia bilang, oke, katanya. Dia suruh orangnya jemput saya. Singkat cerita nih, habis uang saya. No, di dompet. No, tidak ada apa-apa. Padahal sore saya mesti bayar berapa puluh ribu atau berapa belas ribu. Dan no, tidak ada apa-apa. Otaknya kerja. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita buat? Kalau Anda sudah begitu, apa yang Anda buat? Berdoa, rohani banget. Usaha, caranya? Hah? Kenapa? Pinjam. Atau minta. Atau apa lagi? Jual barang. Wih, melarat banget ah. Cari teman, terus ketemu teman, minta atau pinjam, ya toh, normal kan? Saya juga mikir yang sama kok. Mau apa lagi? Berdoa. Berdoa sudah. Itu kan jawaban klise, berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa. Berani?
Menurut saya otak kita langsung akan berkata, temui seseorang, ngomong apa adanya, pinjam duit. Ya kan? Daripada engkau terlantar di airport. Begitu saya sampai di rumah teman saya, hamba Tuhan. Roh Kudus ngomong sama saya. Berani nggak? Nggak usah ngomong apa-apa ke mereka. Berani nggak? Tidak usah bicara sama sekali dengan mereka. Saya bilang, waduh. Kalau gua nggak ngomong, ya kalau ini suara Tuhan. Kalau enggak, gimana? Tapi saya ini kadang-kadang keluar sablengnya. Saya pikir orang kalau mau dipakai Tuhan harus punya sablengnya sedikit. Tahu sableng? Gendeng. Tahu gendeng gila. Saya tahu gila edan. Ada edan. Anda mesti punya itunya lah. Kalau Anda terlalu waras, susah lah. Dibuat siksak sama Tuhan, susah lah. Terus jangan terlalu waras di sini. Setelah selesai Anda mau waras di luar boleh. Di sini jangan terlalu waras. Saya bilang, oke. Kalau engkau mau gitu, boleh. Apa peduli saya. Dan langsung ngomong sama teman saya ngomong langsung, saya mau tidur ya, capek aku mau tidur sebentar. Ya, saya masuk kamar, kunci pintunya, nyalain AC-nya, tidur. Tidur, sore bangun, saya mandi, ganti pakaian, berangkat. Saya pamit ya, aku bilang. Ya, geser teman lagi ya, boleh, nggak masalah. Sopir yang nganter ternyata. Saya masuk mobil, tutup. Berangkat Pak, kemana Pak? Airport langsung. Tutup. Saya bilang, jadilah apapun, jadilah. Gitu itu. Mobilnya keluar. Saya bilang, Tuhan, aku berani loh. Kayak ngomong suruh berani lah, gue berani lah. Tutup, jalan. Begitu mau keluar rumah, ada satu anak lagi teriak-teriak kejar saya. Papa, teriak-teriak kejar saya. Saya ngerti aja teriak-teriak, saya mau ambilkan tangannya begini. Saya suruh supirnya berhenti. Saya buka kacanya. Dia bilang, Pak, saya disuruh Tuhan. Ini berkat Tuhan buat Bapak. Bas. Lalu saya, balas. Dan itu peristiwa tidak pernah terulang kali yang kedua. Pak, ulangi mau nggak Pak? No thank you. Sebenarnya kalau hati kita ya nggak dipegang Roh Kudus ya, Anda bukan pemberani lah, percayalah. Saya nggak berkata bahwa saya pemberani. Tapi ketika dia tanya begitu, dia berkata, berani nggak? Sebetulnya pada waktu dia ngomong begitu, dia pegang hati kita. Apa yang dia mau ajarkan? Dia mau berkata, aku ingin engkau aman dengan aku. Aku ingin engkau mengerti bahwa aku tidak pernah berniat melukaimu. Aku ingin engkau mengerti bahwa aku Tuhan yang memelihara hidupmu. Aku ingin kamu mengerti kasih dan kebaikanku kepadamu. Ada bagian di mana kita dibawa Tuhan sampai tingkat seperti itu. Sebagian orang berkata, konyol dong itu namanya. Kalau kita sih langsung aja ngomong ke orangnya, pinjam ya, selesai urusannya. Kenapa harus bergumul sekian lama? Fine. Anda hanya kuat di sini. Anda tidak pernah punya kekuatan di sini. Tadi pagi ada teman sharing bagus. Ada seseorang yang di depannya jalannya harus dia lewati ada sebuah batu besar. Batu gede sekali. Dan untuk dia menerobos ke sana, dia harus singkirkan batu itu. Apa yang dia buat? Dia dorong, dia tekan, dia dorong, dia tekan. Dia teriak, Tuhan, aku mesti lewat. Tuhan berkata, kalau kau mesti lewat, singkirkan batu itu. Dia dorong lagi, dia dorong. Tiap hari kerjaannya mencoba dengan segala cara. Mendorong, menekan, mendorong dengan badannya, dengan tangannya. Tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. Batu itu goyang pun tidak. Saudara pernah mengalami begitu? Ketika engkau menghadapi sesuatu, engkau jalan, tiba-tiba di tengah jalan seperti ada sebuah batu besar. Anda dorong, Anda tekan, Anda tendang, malah sakit kakimu. Dorong lagi, dorong lagi, dorong lagi. Dengan semua upayamu. Mau dorong dengan bahumu, dorong dengan tanganmu, segala macam. Sampai periode cukup lama. Dan engkau tidak bisa. Tiba-tiba orang itu frustrasi.
Dan dia berkata, Tuhan, untuk membuat batu ini goyang pun aku tidak bisa. Terus Tuhan berkata, sekarang lihat badanmu. Ini orang lihat badannya. Sekian lama dia berusaha. Bayangkan, ototnya makin kuat, kakinya makin kuat, badannya makin tegap. Dorong batu yang tidak bisa gerak itu membuat badannya berubah jadi orang yang begitu perkasa. Dan Tuhan berkata, ya sudah cukup, batu ini kamu tidak butuh lagi. Dan jarinya berkata, dan berkata, silahkan lewat. Kamu bukan lagi orang lemah, kamu orang yang perkasa. Ada saat di mana tiba-tiba penghalang kita sekejap itu hilang. Ketika tujuan Tuhan tergenapi. Jangan pernah curiga dengan Bapakmu yang di sorga. Nature-nya adalah memberkati kita. Sifatnya ingin kita hidup dalam anugerahnya. Itu aja. Tidak ada itikat yang jahat dari batinnya. Dia Tuhan yang mau melihat semua hamba-hambanya hidup dalam kelimpahan. So, mengapa Tuhan mau kita diberkati? Yang pertama, karena itu merupakan sifatnya, itu merupakan nature-nya, itu merupakan hatinya. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita diberkati? Sederhana, sebab Tuhan tahu harta di dunia ini penting juga buat kita selama hidup di dunia. Mari buka Pengkhotbah pasal yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Pengkhotbah 10, lihat pada ayat yang ke-19. Kita akan baca dengan suara keras akan ayat ini. Dan ini bukan saya yang mengucapkan, ditulis dalam firman Tuhan untuk semua kita. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-19. Yang sudah ketemu katakan haleluya. 2, 3. Untuk tertawa orang menghidangkan anggur dan uang memungkinkan. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan. Anggur untuk apa? Meriangkan hidup. Uang memungkinkan semuanya. Wah, duniawi banget, Pak. Tidak. Realita yang Tuhan mau tanamkan juga pengertian ini. Satu hari ada seorang ibu yang bertanya pada saya. Dia bilang, anak saya ini lagi ngambek, katanya. Umur kira-kira mungkin 11-12 tahun. Anak saya ini lagi ngambek, katanya. Dia berkata, apa yang harus saya buat ya kalau anak saya ngambek begini? Anakmu seperti apa? Ya tunjukkan seperti ini, seperti ini. Saya ajak ngomong, nggak mau. Dia lagi ngambek pokoknya. Saya bilang, gampang, aku bilang. Bawa ke restoran yang enak, kasih makan steak, saya berkata. Apa mungkin dia bisa tertawa? Lihatlah. Pokoknya, kalau model anak begitu, bawa ke restoran. Kasih makan yang oke, steak. Setengah jam kemudian saya ditelepon lagi. Berhasil! Anakku tertawa lebar. Untuk apa? Kita berkata apa? Untuk tertawa, orang menghidangkan, percayalah. Sesuntuk-suntuknya saudara, kalau lagi marah begitu ya, makan yuk, enak loh. Ini enak bener nih. Makan apa? Tahu nggak? Ada namanya Kobe beef. Saya pernah dengar Kobe beef. Saya perlu cerita Kobe beef, saudara. Saya yang di TSOA nggak ada Kobe beef, saudara. Mungkin bulan depan, kalau Tuhan berkenan. Kobe beef.
Itu kalau Anda makan di restoran Jepang, OBB, satu orang, satu porsi Anda kecil gitu. Ini potongannya segini nih saudara. Segini nih, 5 biji segini. Jempol saya ini kecil-kecil ini, 5 biji. Tambah macam-macam. Satu orang kira-kira habis 1, sekian juta sekali makan. Soto lebih kenyang dari itu. Makanan DTSOA lebih banyak dari itu. Tapi kalau Anda makan itu dari sapi Jepang, diternak khusus. Dan itu sapi tidak boleh banyak gerak. Terus di tempat yang terbatas dikasih makan. Minumnya tahu, bir. Serius. Itu sapi sebetulnya agak haram sih. Minumnya bir. Terus tiap hari dikasih alunan musik klasik. Dan dipijat dengan mesin. Nah, supaya lemaknya itu bisa ngumpul ke satu areal gitu. Dagingnya itu kayak marmer. Anda makan di sini sepotong, 5 potong gini, 1 juta. Kalau Anda lagi suntuk, ada orang yang diberkati berkata, makan mau nggak? Tidak kenyang, tapi 1 juta. Menurut saya berkata, untuk orang membuat bahagia dan tertawa, makan. Tapi untuk meriangkan hidup, orang perlu apa? Tapi saudara perlu apa untuk memungkinkan semuanya? Masih nggak mau duit saudara. Dan uang memungkinkan semuanya. Serius. Alkitab berkata, siapa yang beristri, coba lihat firmannya ya, supaya jangan ngawur. Supaya yang mau kawin ini mikir 2 kali. 1 Korintus 7. Ayat yang ke 33. 1 Korintus 7 ayat yang ke-33. Yang pria saja baca dengan suara keras. Yang perempuan tutup telinga. Oke ya, yang pria dengan keras. 1 Korintus 7, 33. 2, 3. Orang. Istri itu duniawi atau surgawi? Para pria jawab saya, istri itu duniawi atau surgawi? Puji Tuhan Anda sadar. Kalau dia rohani, tok, pusatkan dirimu ke Tuhan. Maka engkau menyenangkan istrimu. Enggak. Memusatkan kepada hal-hal yang duniawi. Lalu menyenangkan istri. Karena istri itu enggak bisa hidup dengan I love you, I love you, I love you. Enggak bisa. Anda ajak ke mall, lihat baju bagus, berkata, bagus ya, I love you, I love you. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Lihat sepatu bagus. Bagus ya, Hirashanta Karapata. Gak bisa. Gak bisa. Tanya kepada yang sudah nikah dulu, tanya. Percayalah. Lihat tas yang oke, keren. Dia berkata, bagus ya,
Haleluya. Gak ada itu, gak ada. Terus dia menangis berkata, oh Tuhan, cari apa di dalam dunia? Gak ada. Kecuali sudah mati. Gak pengen duniawi. Ngerti, saudara? Seringkali kita kan gak nyadari bahwa itu ada. Suatu hari Adam mengeluh dengan Tuhan. Kenapa engkau ciptakan aku istri yang cantik? Tapi goblok banget. Tuhan berkata, supaya mau kawin sama kamu, Dam, katanya. Kalau enggak goblok, mana mau kawin sama lu? Makanya banyak wanita digombali gampang toh. Dirayu dengan SMS. Cinta sebatas SMS 250 perak mau tuh. Nanti setelah kawin kita ngeluh, ya goblok banget. Tuhan berkata supaya mau sama kamu. Kalau dia pinter gak mau, lu gak laku lu katanya. Terima kasih untuk supportnya. Kita butuh duit, saudara. Serius. Ketika rumahmu panas, gak ada AC, istrimu teriak, panas nih, kita perlu AC. Anda berkata apa? Berhembuslah Roh Kudus. Saya jamin sendal melayang tuh. Kepanasan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Gimana? Itu kenyataan. Nah, Tuhan ngerti gak? Ngerti. Ngerti kok. Karena dari awal Tuhan mengerti Hawa itu melihat. Ya tak? Dia lihat buah itu. Makanya. Dan Tuhan mengerti istri-istri wanita itu melihat. Nah, kalau sudah lihat dia ingin. Gawatnya di situ. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Tapi goblok banget. Iyalah supaya mau gampang kamu. Kalau dia terlalu pintar, Adam gak laku. Tuhan ngerti loh, saudara. Dan uang memungkinkan semuanya itu. Cinta itu berat di ongkos, saudara-saudara. Cinta itu berat di ongkos. Kecuali Anda mau cari istri pendoa lain. Puasa melulu kerjaannya. Nah itu oke juga itu. Cari pendoa itu. Tapi kalau Anda suruh masak, dia kata, Hirasya, Tuhan berkata, makananku bukan hanya dari tahu tempe. Gawat. Suruh ngurusi anak, dia berkata, panggilan Getsemani mengundang aku. Kalau istri pendoa, saya jamin lah. Gak butuh apa-apa, tapi males juga gak mau ngapa-ngapain. Dari mana tahu dia pendoa? Lihat lututnya lah. Kalau tebel, that's it. Itu dia. Nah, saya bergurau. Tapi saya hanya mau berkata bahwa uang itu penting.
Siapa setuju uang penting buat hidup kita? Bukan yang terpenting, pasti tidak. Tapi kita butuh uang. Semua. Anda mau gerak apapun hari-hari ini terutama. Ya, bagaimanapun Tuhan baik, Dia mengerti, Dia berkata dan uang memungkinkan semuanya itu. Siapa beristri, dia harus memusatkan perhatian. Perhatiannya harus dipusatkan, tidak boleh dibelah-belah. Pada perkara-perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan? Sebetulnya ada ayat juga, siapa bersuami ya sama juga. Tapi karena saya pria tidak saya bahas hari ini, saudara. Tuhan baik kan? Dia mengerti bahwa uang memungkinkan semuanya itu. Yang ketiga, mengapa Tuhan mau kita diberkati? Lihat Pengkhotbah lagi, pasal yang ke-9 sekarang. Pengkhotbah pasal yang ke-9. Ada sebuah cerita menarik, lihat pada ayat yang ke-13 mulai. Pengkhotbah 9:13, Alkitab berkata, hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina. Dan perkataannya apa? Tidak didengar orang. Dengan kata lain, saya menyimpulkan, uang itu sebuah amplifier, pengeras suara. Seringkali orang terima sebuah berita, itu bukan beritanya yang paling penting, tapi siapa pembawa berita. Ketika sepatu Nike mengkontrak Michael Jordan, mereka mengerti bahwa orang akan memakai sepatu itu bukan karena pertama-tama kualitas sepatunya. Tapi siapa yang menawarkan sepatu itu kepada orang-orang lain. Si miskin ini punya hikmat, dia punya berita yang oke sekali. Tapi kenapa tidak didengar? Bukan karena tidak bagus kualitas hikmatnya. Karena Alkitab berkata hikmatnya menyelamatkan kota itu. Tapi karena pembawa beritanya. Dan di mana-mana kalau Anda perhatikannya, ini ironis sekali. Saya berkecimpung di dunia ini, saya cukup ngerti banyak seluk-beluknya. Jujur nih saudara, ngomong apa adanya. Tanpa berniat menyudutkan satu kelompok tertentu. Di gereja, yang paling bersuara seringkali siapa? Orang punya. Kalau orang tidak punya uang, dia boleh punya ide bagus. Suaranya nyaris tak terdengar. Kayak Suzuki Panther. Ya? Dia boleh punya visi dari Tuhan. Tapi dia nggak punya amplifier. Nah repotnya orang-orang punya duit ini seringkali tidak rohani sama sekali. Tapi pengeras suaranya kenceng banget. Tahu akibatnya? Yang bersuara keras bukan yang rohani. Dalam hidup saya belajar satu prinsip sederhana. Kalau orang memberkati saya, memberi saya uang, saya tidak pernah anggap orang itu memberi saya uang. Saya selalu berkata, Tuhan
yang pakai kamu. Dan itu kehormatan buat kamu, dan itu untuk keuntunganmu, bukan untuk keuntungan saya. Dengan begitu saya membebaskan diri saya dan hati saya dari hutang budi dengan siapapun. Dan kalau orang itu menyuarakan sesuatu yang saya tahu Tuhan tidak suka, tetap saya bilang no. Saya nggak peduli dia nyumbang berapa, itu bukan urusan saya. Itu merupakan urusan hatinya dia dengan Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang bisa melepaskan diri dari jerat seperti itu? Karena kenyataan Alkitab juga mengatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan apa? Mamon. Kalau orang banyak memberi saudara, kalau tidak hati-hati, awalnya adalah hutang atau persahabatan awalnya. Kalau sampai di persahabatan masih oke. Tapi begitu jerat kita, ngikat kita, sampai mau kendalikan kita, itu yang Tuhan tidak suka. Kok Anda jadi hamba Tuhan, miliki integritas di dalam saudara. Sebab uang ini amplifier loh, yang bersuara paling keras orang yang pegang uang. Belum tentu dia orang yang rohani. Tapi kalau Anda orang rohani, hidupmu menderita, susah banget, untuk makan pun tidak bisa. Anda boleh rohani seperti apa, suaramu akan nyaris tidak terdengar, saudara. Karena amplifiernya nggak ada. Betapa luar biasanya kalau orang-orang rohani, hidupnya hidup diberkati. Dia berbicara dan orang mendengar perkataannya. Saya ini main dengan banyak orang, termasuk dengan beberapa konglomerat. Oh ya, mereka kaya banget. Kaya. Saya main dengan mereka. Tapi saya tahu rule of the game-nya. Tidak satu pun bisa beli saya. Di awal-awal saya pelayanan, saudara, saya pernah ditawari pindah Jakarta. Dibangunin gedung. Sudah siap itu gedung. Saya kalau sebut nama Anda orang Jakarta pasti ngerti. Disediain mobil, dibeliin rumah. Dia berkata, jadilah pendeta di tempat kamu. Saya bilang, no. Saya naik motor butut hari itu. Baru awal-awal pelayanan. Rumah kami kecil banget, seringkali kebanjiran. Tidak punya apa-apa. Nothing. Saya naik motor. Saya melayani persekutuan doa di Semarang. Yang kacau balau, amburadul, tidak bisa memberi saya apa-apa. Tidak bisa menggaji saya apa-apa. Hidup dalam keadaan pas-pasan. Ditawari mobil bagus, baru, rumah baru. Gedung siap, jemaatnya ada. Musiciannya top, saya bisa sebut nama-nama orang top tahun itu. Dia berkata, Pak, jadi gembala tempat kami, pindahin aja. Bapak megang apa di Semarang? Apa yang Bapak pertahankan di Semarang? Bapak masuk dong kemari. Ini kota lebih menjanjikan. Saya berikan ini, saya beri Bapak gaji sekian. Dikasih gaji gede. Zaman itu, saudara. Kalau tidak keluar liurmu, lihat begitu. Tapi Tuhan ajari saya. Dia berkata, aku didik kamu punya integritas. Hidup bukan karena uang, tapi karena kehendak Tuhan. Nah, akhirnya seorang hamba Tuhan ambil itu posisi. Bam, dia ngomong ke saya. Dia jauh lebih senior. Dia bilang, Petrus, kamu tidak mau. Saya ambil, silahkan. Saya bilang, nggak apa-apa. Kamu nggak kecewa? Sama sekali tidak. Karena saya mengerti bukan bagian saya. Nggak tahan lama. Pecat juga, pergi. Ganti berkali-kali dengan pendeta-pendeta. Kenapa? Dia punya amplifier. Duitnya dia bersuara. Tuhan ngerti. Bayangin ya. Kalau orang-orang rohani ngerti posisi ini dan mengizinkan Tuhan memberkati hidupnya. Masalahnya banyak orang sok merasa rohani dan berkata, aku nggak perlu uang. Aku yang penting masalah roh saja. No. Saya berkata, kalau Anda dengan Tuhan oke, semuanya benar, cara ngatur keuanganmu benar, Anda layak diberkati kok. Supaya kebenaran dalam dirimu bisa Anda sebarkan. Amplifier. Dan itu akan jadi berkat besar bagi banyak orang. Serius, amplifier.
John Evans ini berkali-kali berkata, gerejamu terkenal sekarang di dunia. Saya berkata, why? Karena kami ini orang yang generous. Gereja kami ini memberkati banyak ministry di seluruh dunia. Dengan limpah. Dan mereka seringkali shock lihat itu. Karena dipikir ini orang-orang marah. Bukan karena jumlahnya. Yang punya jumlah gede banyak di mana-mana. Bukan karena building kami baru 2-3 tahun terakhir ini. Baru 2 tahun lebih lah muncul seperti ini. Ya kan? Bukan karena itu. Kami punya amplifier. Itu yang membuat berbeda. Itu yang membuat berbeda. Saudara tahu, saya ngomong apa adanya. Sekolah ini, subsidi kami 6 bulan. Kurang lebih hampir 9 miliar. Untuk datangin guru-guru. Ngajarin saudara. 9 miliar. Saya nggak dibayar. Coba saya dibayar juga. Tambah beban nggak saudara. Tapi kami datangin guru-guru itu. Hampir 9 miliar. 6 bulan. Tapi buat saya bukan kerugian. Karena investasi terbesar itu hidup. Ya. Selesai 6 bulan ini. Buat saya bersyukur. Karena sedikit atau banyak. Sesuatu sudah diinvestasikan dalam hidup saudara. Tinggal Tuhan nanti kelola dengan Anda masing-masing kan. Makanya saya sangat berharap. Saudara terima utuh apa yang diajarkan. Sebab investasi terbesar kami bukan di barang. Saya ingin dalam hidup saudara. Di tempat masing-masing. Sebagian toh akhirnya tenaganya tidak kami gunakan secara lokal. Anda akan dihisap dalam tubuh Tuhan yang lain. Tapi memang kita dipanggil untuk membangun kerajaan surga. Bukan membangun kerajaan sendiri. Saya nggak merasa rugi. Queen bahagia banget tuh. Begitu banyak anak TSOA masuk Mahanaim. Saya bilang fine, nikmatilah. Dan dia bersyukur banget. Saya berkata, fine, nikmati aja. Banyak anak Tuhan juga diberkati, saya bersyukur. Saya bersyukur. Tahun ke-8 ini berarti sudah lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000, mungkin hampir 1.500 orang pernah dididik di tempat ini. Buat saya bersyukur. Saya nggak masalah. Karena Tuhan yang perintahkan. Tapi itu amplifier kan. Kenapa kita bisa buat seperti ini? Ada berkat Tuhan. Ada amplifiernya. Ketaatan kami membawa supply-nya besar. Dalam kenyataan teknisnya. Kalau supply-nya tidak ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Amen, saudara. Jadi saya berdoa. Anda nangkep. Kenapa Tuhan mau kita diberkati? Supaya kita ada amplifiernya. Di dunia, ini bahasa dunia. Tuhan main pakai bahasa begini. Dengan Tuhan, jangan pernah pamerkan duitmu. Nothing. Tapi ketika kita di dunia, dia pakai bahasa yang dunia bisa mengerti. Amen, saudara. Besok terusin lagi. Ayo berdiri sama-sama. Haleluya. Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Tuhan yang mengerti betul semua kebaikan yang dibutuhkan anak-anaknya. Masih ada 2 poin lagi. Besok saya harap pagi saya bisa tuntaskan dan nyambung berikutnya. Bagaimana caranya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Dan kita akan selesaikan seberapa Tuhan mau bawa kita. Haleluya. Kalau tidak selesai dalam minggu ini, saya teruskan di kesempatan berikutnya. Saya akan masih sambung karena materi ini banyak banget. Tapi kita bisa bicara. Ingat, bicara keuangan bisa menyentuh begitu banyak aspek lain dalam kehidupan kita.